Hari ini kita akan membaca Kejadian pasal 26, ayat 12 sampai 25. Mari kita membacanya bersama. Ishak menabur benih di tanah itu, dan pada tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat sebab Tuhan memberkatinya. Orang itu menjadi kaya, dan hartanya terus bertambah, sehingga ia menjadi sangat kaya. Ia mempunyai kawanan domba, kawanan lembu, dan banyak hamba, sehingga orang Filistin menjadi iri kepadanya. Semua sumur yang digali oleh hamba-hamba ayahnya pada zaman Abraham ditutup oleh orang Filistin dan diisi dengan tanah. Lalu Abimelek berkata kepada Ishak, "Pergilah dari tempat kami, karena engkau telah menjadi jauh lebih kuat dari kami." Maka Ishak pergi dari sana dan mendirikan kemah di lembah Gerar dan tinggal di sana. Ia menggali kembali sumur-sumur air yang telah digali pada zaman Abraham, ayahnya, yang telah ditutup oleh orang Filistin sesudah kematian Abraham. Ia menamai sumur-sumur itu seperti nama yang dahulu diberikan oleh ayahnya. Ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu, mereka menemukan mata air yang mengalir. Namun para gembala Gerar bertengkar dengan para gembala Ishak dan berkata, "Air ini milik kami." Maka ia menamai sumur itu Esek, karena mereka bertengkar dengannya. Lalu mereka menggali sumur lain, dan mereka juga bertengkar tentang itu, maka ia menamainya Sitnah. Kemudian Ishak pindah dari sana dan menggali sumur lain, dan mereka tidak bertengkar tentang itu. Maka ia menamainya Rehobot dan berkata, "Sekarang Tuhan telah memberi kita kelapangan, dan kita akan berkembang di negeri ini." Dari sana Ishak pergi ke Bersheba. Pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman, "Akulah Allah Abraham, ayahmu. Jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Aku akan memberkati engkau dan membuat keturunanmu banyak karena Abraham hambaku." Maka Ishak membangun mezbah di sana, menyerukan nama Tuhan, mendirikan kemahnya, dan para hambanya menggali sumur di sana. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita ingin belajar pelajaran rohani yang penting melalui kehidupan Ishak. Ishak menabur benih di tanah Gerar saat masa kelaparan, dan secara luar biasa ia menuai 100 kali lipat. Apa yang membuatnya begitu diberkati? Karena Tuhan yang memberkatinya. Meskipun keadaannya adalah kekeringan, Tuhan tetap bekerja dan memberkati di atas situasi itu. Ishak menyadari bahwa berkat ini bukan berasal dari keterampilan atau kerja kerasnya. Perjalanan rohani dimulai dari iman yang mengakui bahwa Tuhan adalah sumber berkat sejati. Tetapi dunia tidak menyukai berkat ini. Orang Filistin iri kepada Ishak dan menutup sumur-sumur yang ia gali. Abimelek berkata, "Pergilah dari tempat kami." Orang-orang Tuhan kadang dibenci karena berkat. Apa yang dilakukan Ishak? Ia tidak melawan, melainkan diam dan berpindah tempat. Ini bukan karena sifat lemah lembutnya, tetapi karena ia percaya bahwa Tuhan sedang bekerja. Iman yang mempercayakan ketidakadilan kepada Tuhan adalah awal dari ketaatan sejati. Ishak meninggalkan Gerar dan menggali sumur kembali. Esek, perselisihan. Sitnah, permusuhan. Perselisihan terus terjadi, namun Ishak tetap tidak bertengkar. Ia mengalah dan berpindah. Akhirnya ia menemukan sumur tanpa pertikaian dan menamainya Rehobot, yang berarti kelapangan. Sekarang Tuhan telah memberi kita kelapangan. Saudara-saudari yang terkasih, kesabaran dan pengorbanan Ishak bukanlah kelemahan. Itu adalah iman yang menunggu waktu Tuhan. Namun Ishak tidak puas di Rehobot. Ia naik ke Bersheba. Mengapa? Karena di sanalah Abraham, ayahnya, mengalami perjanjian Tuhan. Tempat di mana masalah sumur diserahkan kepada Tuhan. Ishak mengikuti warisan iman dan naik ke tempat ibadah. Ini bukan sekadar pindah tempat, tetapi suatu ketaatan. Bukan pelarian, melainkan kembali ke pusat ibadah. Kita pun membutuhkan Bersheba dalam hidup kita. Tempat ibadah. Keputusan untuk naik mengikuti firman Tuhan. Pada malam ketika ia tiba di Bersheba, Tuhan menampakkan diri dan berkata, "Jangan takut, aku menyertai engkau. Karena hambaku Abraham, aku akan memberkati engkau." Betapa besar penghiburan dan keyakinan dari firman itu. Ishak menegaskan kembali identitas imannya dan janji Tuhan. Tuhan juga datang kepada kita dalam setiap momen, melalui firman, ibadah, dan dorongan Roh Kudus. Ishak membangun mezbah di sana dan menyerukan nama Tuhan. Ia mendirikan kemahnya, dan para hambanya menggali sumur. Inilah pola hidup orang beriman, pertemuan, ibadah menetap, dan sumber kehidupan, sumur. Ibadah bukanlah akhir, melainkan awal. Saudara-saudari yang terkasih, hidup Ishak bukan hanya menerima berkat, melainkan mempercayai dan mengikuti Tuhan yang memberi berkat. Ia mengalah dalam perselisihan, dan maju dalam iman di tengah ketidakadilan. Dan akhirnya ia mendengar kembali perjanjian di Bersheba dan menyelesaikan perjalanannya dalam ibadah. Hari ini,
Marilah kita memilih untuk melangkah kembali menuju arah iman dan pusat ibadah seperti Ishak. Mari kita mulai lagi dari Bersyeba. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, kami memuji kasih karunia-Mu yang memberkati Ishak dengan 100 kali lipat bahkan di masa kelaparan. Kami percaya bahwa Engkau tetap bekerja melampaui situasi, dan kasih karunia-Mu terus mengalir dalam hidup kami. Meskipun dunia iri akan berkat-Mu dan mencoba bertengkar atau merebutnya, tuntunlah kami agar tetap tidak bertengkar, melainkan percaya dan mengikuti jalan Ishak. Berikan kami keberanian untuk memilih iman di hadapan ketidakadilan, bukan pertengkaran. Tuhan, saat kami berada di tempat esek dan sitnah, berikan kami iman untuk tidak bertengkar hingga akhir, dan menunggu waktu-Mu yang akan membawa kami ke tanah kelapangan Rehobot. Seperti Ishak yang naik ke Bersyeba, tuntunlah kami menuju tempat iman dan pusat ibadah. Di tempat Engkau memanggil kami, teguhkan kembali perjanjian-Mu, dan biarlah kami mendengar suara-Mu. Seperti Ishak yang membangun mezbah dan beribadah, tuntunlah kami untuk memulai kembali hidup kami di tempat pertemuan dengan-Mu. Jadikan ibadah sebagai pusat hidup kami, dan buat kami menjadi orang yang memanggil nama-Mu dimanapun kami berada. Tuhan, jangan biarkan kami lupa bahwa berkat berasal dari-Mu, bukan dari manusia. Hari ini kami mengakui bahwa Engkau pemilik hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.